Halo, selamat pagi semuanya. Nama saya Edi Cakra Immanuel Sinaga. Di sini saya akan presentasikan marketing campaign analysis sebagai bagian dari extra project Sekolah Data Pacman. Oke, untuk outline-nya, pertama background, lalu dataset dan tool, problem statement dan goal, kemudian general workflow, EDA, dan tableau dashboard yang sudah dihasilkan, lalu conclusion dan references. Untuk background-nya, di sini kita sebagai marketing manager misalnya, kita kurang punya understanding yang baik terhadap customer behavior ataupun bagaimana respon customer terhadap campaign yang sudah berjalan. Dan kalau kita tidak menggunakan berbagai data yang kita punya dari campaign sebelumnya ataupun mengcombine dengan informasi demografi, kita bisa gagal untuk mengoptimisasi campaign di masa mendatang dan untuk meningkatkan jumlah pembelian yang dilakukan oleh customer. Di sini oleh karena itu kita perlu suatu data driven solution di mana kita ingin mengungkap berbagai insight dari campaign yang sudah berjalan sebelumnya sehingga kita bisa membuat decision ke depannya meningkatkan performance dan mencapai target dari pembelian customer. Dataset yang digunakan adalah marketing campaign dari Kaggle dan tools yang digunakan adalah Jupyter Notebook dan Tableau Public. Untuk problem statement-nya, siapakah usernya? Usernya adalah marketing analyst, campaign managers, atau siapapun yang bertanggung jawab pada optimizing marketing campaign. Di sini user ingin menganalisa faktor apa saja yang mempengaruhi campaign acceptance dan demografi apa yang berkaitan dengannya. Sehingga kita bisa provide actionable insight dan rekomendasi untuk optimisasi campaign ke depannya. Di sini goalnya adalah membuat tableau dashboard yang terdiri dari campaign acceptance analysis dan yang kedua adalah customer demographic analysis. Yang pertama, bedanya nanti yang pertama kita fokus di campaign acceptance, yang kedua kita fokus pada customernya dari marital status atau education untuk mengidentifikasi customer yang ada yang mengikuti campaign sebelumnya. Dan untuk general workflow pengerjaan project ini, pertama raw data melalui pre-processing dulu. Di sini missing value di handle, duplicates di handle juga, outliers di handle, dan dibuat label encoded variables untuk uh, kolom-kolom yang membutuhkan penanganan label encoded. Kemudian IDE yang menyeluruh dilakukan di Jupyter Notebook, lalu hasil akhir CSV-nya diolah di Tableau untuk diproses sebagai MVP akhir. Ini adalah before dan after outlier removals. Oke, terus ini fokus pertama dari analisis kita di campaign. Di sini kita punya 5 accepted campaign dari 5 campaign sebelumnya. Di sini yang mau saya tunjukkan adalah median income dan median total spending untuk masing-masing campaign. Di mana campaign yang nomor 3 terlihat bahwa spending yang dilakukan cukup kecil dan yang terlibat dalam spending ini adalah yang income-nya kecil. Di sini saya dapat insight bahwa campaign ketiga kurang menarik dan bahkan hanya ya customer dari kategori low income yang punya ketertarikan untuk mengikuti campaign tersebut. Yang berikutnya adalah campaign acceptance by marital status. Di sini kita lihat kecenderungannya bahwa yang uh, sudah menikah cenderung lebih aktif mengikuti setiap campaign, dan campaign nomor 2 meskipun dia terhitung kecil tapi dia memiliki
spending yang cukup besar. Berarti mungkin untuk campaign nomor 2 kebalikan dari campaign nomor 3 di mana hanya beberapa orang yang sanggup mengikuti campaign tersebut dan terlihat dari jumlah yang sedikit tapi spending yang cukup besar. Kemudian yang ketiga adalah campaign acceptance dari punya anak atau enggak. Di sini kita lihat bahwa yang belum punya anak cenderung memiliki ketertarikan untuk mengikuti setiap campaign. Namun campaign nomor 3 cenderung yang punya anak lebih besar daripada yang tidak punya anak. Ini adalah campaign acceptance dari educational statusnya. Kecenderungannya bahwa yang lulusan S1 adalah mayoritas dari customer kita yang mengikuti semua campaign, mendominasi. Kemudian untuk menunjukkan bahwa campaign ketiga termasuk affordable, bahwa di sini hanya satu-satunya campaign yang ada lulusan SMA yang mengikuti. Kemudian untuk yang berikutnya adalah accepted, accepted by masing-masing campaign dari cara customer membeli produk atau mengikuti campaign. Yang pertama adalah karena ada diskon, yang kedua melalui katalog, yang ketiga dari datang ke toko langsung, yang keempat adalah membeli dari website. Di sini kelihatan bahwa mayoritas customer kita uh, cenderung lebih datang langsung ke toko dibandingkan dengan cara lainnya dan tidak terlalu bergantung pada adanya diskon atau tidak. Kemudian kita masuk ke demografi features-nya. Eh, yang mau dilihat adalah bagaimana median income dan median spending dari marital status. Di sini tidak terlihat ada perbedaan signifikan. Kemudian dari punya anak atau enggak, di sini cenderung bahwa yang belum punya anak eh, punya income yang cukup besar dan juga spending yang cukup besar dibandingkan yang sudah punya anak. Kemudian ini untuk median income dan median spending dari education status, kita lihat bahwa yang lulusan PhD lebih punya spending yang besar dan juga sebanding dengan income. Dan ini adalah dashboard tabel yang saya sudah buat. Yang pertama adalah marketing campaign. Yang pertama fokus di campaign acceptance. Yang kedua fokus di customer demography. Di sini kita klik demonya dulu. Oke, di sini pertama title, yang kedua adalah KPI berupa number of customer, kemudian rate acceptance dari masing-masing campaign, total ada 5 campaign. Di sini semuanya bisa diklik dan responsif. Yang di bawah tidak diapa-apakan karena ini berkaitan dengan metode dari pembeliannya supaya lebih terlihat, tapi tidak terlalu signifikan sih kalau dipisah seperti ini. Kita lihat ini juga bisa diklik, semua masing-masing bar ini bisa diklik dan cukup responsif. Misalnya marketing manajernya butuh cepat ngelihat, oh yang kenapa campaign 3 waktu itu eh, bisa sampai anak-anak yang eh sampai yang lulusan SMA pun bisa ikut, bisa dilihat kenapa ya. Terus habis itu di sini kita masuk ke yang customer demography. Ini ada total spending group by age. Kita lihat bahwa yang umur 52 punya spending terbesar. Kita bisa cek juga, kita bisa klik terus lihat seperti apa status sudah menikah atau belumnya, terus educationnya di mana, kemudian sudah punya anak atau belum. Di sini kita bisa, tujuannya supaya kita bisa
menentukan nantinya kita pengen target market campaign kita ke mana sih. Di sini juga nanti KPI-nya berubah mengikuti yang diklik. Udah dilihat misalnya tadi yang umur 52 yang dominan dia total spending terbesar dan yang paling besar di sini adalah campaign nomor 3. Oke, kemudian lanjut ini untuk conclusionnya. Dari 8 insight yang kita dapat, uh, user bisa mengidentifikasi bahwa campaign pertama, keempat, dan kelima sudah punya hasil yang cukup oke, di mana campaign yang ketiga punya popularitas di kalangan customer bisa dibilang menengah ke bawah, dan campaign kedua punya popularitas di yang menengah ke atas. User juga bisa menggunakan Tableau untuk otak-atik sendiri, siapa tahu menemukan insight yang lebih menarik dibandingkan insight sementara yang didapat dari Python tadi. Untuk future works-nya mungkin bisa digunakan machine learning untuk prediksi mana campaign yang terbaik dari demografi customer yang kita punya. Misalnya kita punya train dan test, kita masukin tesnya berbagai demografi masyarakat baru, kita bisa lihat campaign mana yang lebih cocok. Oke, sekian dan terima kasih.